Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 53, dan judul yang akan kita bahas kali ini adalah pelajaran toleransi bernegara dari King Solomon, atau bagaimana menciptakan sebuah toleransi dalam bernegara, kalau sudah. Yang kita ambil pelajarannya dari Nabi Sulaiman alaihissalam atau King Solomon. Nah, di sini kita akan buka dulu dengan surat, ya sudah. Ya. Kita buka dengan surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 82. Di sini kami harap teman-teman membuka Al-Qur'annya sendiri, yang artinya seperti ini: kami tundukkan kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Nah, dalam ayat ini kok setan disuruh menyelam, Kak Sob, ya. Kemudian mengerjakan pekerjaan lain, dan Allah lah yang memelihara mereka. Kenapa ada kalimat seperti ini? Perintah itu muncul setelah Nabi Sulaiman menjadi raja. Jadi jangan, lebih tepatnya nih kita sebut raja atau khalifah Sulaiman, bagaimana mengatur kerajaan Israel waktu itu, ya. Di rakyatnya nggak semuanya mengikuti hukum Torah, nggak semuanya ikut Zabur. Ada yang ingkar. Nah, mereka yang sebut setan. Jadi setan itu kan berdasarkan Al-Baqarah dan Al-An'am ini kan juga manusia, yaitu mereka yang nggak mau mengikuti perintah Allah, nggak mau mengikuti kitab suci, mereka ingin hidup dengan cara mereka sendiri. Nah, ini King Solomon tidak membantai mereka, tidak menghukum mereka, selama mereka nggak mengganggu kehidupan orang yang lain. Nggak masalah, sudah, ya silakan kamu hidup dengan caramu, kami hidup dengan cara kami yang berhukum Taurat. Dan itulah cara Nabi Sulaiman sebagai raja, sebagai presiden dalam mengatur negara. Apa yang rakyatnya yang menentang kitab suci nggak dibantai, nggak dihukum selama dia nggak mengganggu masyarakat atau berarti alam. Tujuannya sebenarnya untuk memisah, maksudnya, antara mengurangi interaksi sebanyak mungkin, ya, khawatir nanti bisa ketularan. Pengertian setan sendiri sebenarnya seperti itu seperti dalam Al-Baqarah 109 itu dikatakan mereka yang selalu berbuat nggak sesuai dengan Quran, menentang, ya mungkin suka minuman keras, suka zina, suka bermain-main, suka ya kehidupan yang nggak mau puasa, nggak mau sholat kalau kita lah. Terus cara hidupnya juga bagi mereka saling tipu menipu itu adalah seni dalam berdagang. Kalau dalam Islam nggak boleh. Nah, orang kayak gini jumlahnya banyak, diatur dipaksa nggak bisa. Ya silakan, kalau kamu ingin dengan duniamu sendiri kamu melakukan sistem seperti itu, silakan. Makanya sama Sulaiman dikasih tempat yang berarti harus dibantai, dibunuh, enggak. Perlu enggak, tetap dikasih tempat. Hanya ketika dia menjual atau belanja ke wilayah yang berlaku hukum Torah, mereka harus tidak melakukan itu. Ya, dagang-dagang aja biasa sesuai hukum yang sesuai dengan Torah gitu. Di sini saya bacakan surat Al-Baqarah dan Al-An'am, maksud. Di surat Al-Baqarah 169 di sini berbunyi, sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ini sifat-sifat setan, kalau ya. Ya, pokoknya ingkar lah. Ya, kemudian di surat Al-An'am ayat 112 di sini berbunyi, demikianlah kami menjadikan musuh bagimu. Kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan berupa manusia dan jin. Nah, di sini dijelaskan ternyata setan itu bukan seperti di image kita, maksudnya. Ini sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka tinggalkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Jadi di ayat Al-Quran sendiri jelas bahwa setan itu bukan seperti yang di acara-acara TV itu. Itu sifat yang menentang. Itu sifat, bahwa manusia pun yang menentang itu sebenarnya sudah setan dalam bentuk manusia. Jadi kalau kita di kantor, di pekerjaan kita, ada teman kita, sudah tuh penjilat-penjilat. Ya sama, penjilat juga apa yang intinya untuk mencari keuntungan pribadi dengan memanipulasi data dan sebagainya. Sudah, kamu jangan laporkan ini, kita ambil sendiri sisanya uangnya. Tapi ini setan. Itu sudah tergolong setan aja, ya? Nah, dikatakan itu musuh. Musuh itu bukan mesti musuh dalam perang harus dibunuh, enggak. Tapi jauhilah mereka. Artinya pisahkan, jangan sering-sering berinteraksi dengan mereka untuk urusan yang begini gitu. Jadi musuh bukan harus dibunuh, ya, tapi juga jauhi. Itu ada perintahnya. Setan pun bukan hanya jin, juga banyakkan malah ke diri manusia. Nah, nanti
saat kita sudah melakukan seperti dalam ayat ini kalau ya, para setan diberi tempat yang jauh dari, maksudnya mereka pakai aturan mereka sendiri, silakan di tempat mereka sendiri, kita pakai aturan Islami di tempat kita sendiri. Nah, nanti dampaknya apa Kak Sob? Apakah secara nurani mereka akan berontak suatu saat juga ya? Terserah mereka lah. Setan itu pada intinya sampai akhir zaman tetap ada ya. Intinya kita mengurangi dalam sebuah negara yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, jangan sampai interaksi yang terjadi menjadi kekacauan. Sekarang di Indonesia ini sangat kacau sekali. Setan dan orang beriman campur dalam urusan. Akhirnya orang beriman tidak bisa maksimal dengan keimanannya. Orang LGBT, ahli zina, suka korupsi, suap pun cari korbannya yang paling polos-polos. Orang Islam jadi korbannya gitu loh. Dan mereka juga sering dimusuhi. Kenapa? Emang nggak bisa kalau campur harus dipisahkan agar tidak menular. Jadi nggak dibunuh, nggak dihukum, nggak. Kalau memang pilihanmu itu sudah, jadi ada di negaranya Nabi Sulaiman kan kira-kira garis pantainya kan sekitar mungkin 1000 meter ya panjang ya. Itu ada banyak sekali pelabuhan, ada untuk mencari mutiara dan sebagainya. Sebagian dari itu dipakai untuk perkampungan atau kota kecil lah. Itu diperuntukkan bagi mereka yang suka gitu, habis cari kerja, pesta-pesta, melakukan hal yang disukai, cara berdagang mereka supaya berseni, mereka saling menipu. Silakan, itu urusanmu di tempatmu. Kau pilih wali kota, pilih pejabat, pilih hukum yang nggak sesuai dengan Torah, silakan. Tapi ketika kamu berbelanja atau membeli sesuatu atau menjual hasil barang ke tempat yang berlaku wilayah negara, wilayah Torah, kamu harus bersikap sebagaimana Torah, karena yang hukum yang adalah hukum Torah. Kalau kamu menipu gini, kalau gini. Nah, dia hanya datang ke kota untuk belanja atau mungkin kalau zaman sekarang sekolah, kuliah, silakan. Tapi kamu harus bersikap sesuai hukum yang berlaku. Nah, gitu. Jadi di sini kalau bisa saya tarik sedikit kesimpulannya, Kak Sob, seandainya memang pemimpin-pemimpin kita ini memakai Al-Quran sebagai acuan, sebenarnya dalam Al-Quran itu hal seperti ini sudah diatur, Kak Sob, ya. Kalau kita tidak mau membedah ya tidak akan ketemu. Kalau kita membaca ayat tentang Sulaiman sebagai nabi hebat sudah, tapi tidak diambil pelajarannya, tidak akan ketemu hikmahnya. Untuk apa taruh di dalam Quran? Kalau tidak ada hikmahnya. Di ayat seperti ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang sifatnya merusak, yang sifatnya setan bawahnya, ternyata oleh pemimpin Islami ini tadi, ya silahkan mereka dibuatkan tempat sendiri, silahkan memakai aturan mereka sesuai hati, cuman tidak dicampur oleh orang beriman. Iya, dalam kemudian kehidupan dunianya jangan banyak-banyak bercampur. Karena nanti kalau kita tarik garisnya lagi, pasti secara naluri atau secara nurani mereka, pasti mereka akan lelah dengan kehidupan mereka seperti itu. Sejarah menunjukkan mereka akan lelah. Katakan satu generasi mereka banyak mengalami kerugian ya. Sama seperti kita lihat film-film mafia itu, tapi hebat, saling tembak, teliti, wah kita kayak kagum. Tapi setengah sisi lain kita melihat mereka nggak pernah tenang hidupnya, istrinya nggak dipercaya, pembantunya nggak dipercaya, ya seperti itulah kehidupan gaya para setan itu, nggak pernah tenang dengan lingkungannya sendiri yang ciptakan keamanan segala yang modern yang apa bergelimang dengan harta, nggak tenang hidup. Ya jadi itulah juga cara yang dipakai Nabi Muhammad waktu berdakwah, Kak Sob, ya? Iya, nggak pernah memaksakan main bantai apa enggak. Nabi Muhammad tidak pernah main bantai kepada seseorang yang walaupun tidak percaya ajaran Islam. Mereka ya silahkan dengan kehidupan mereka sendiri. Nabi Muhammad membuat aturan sendiri. Nah, untuk kita tinggal. Nah, itu ternyata dalam hal seperti ini Al-Quran sudah mengatur, luar biasa. Sudah mengatur. Yang saya sesalkan zaman reformatif tahun 98, sekarang tahun 22 dan sudah masuk ke 24 tahun, itu belum ada satu partai politik Islam pun yang mengambil pelajaran Nabi Sulaiman dalam cara berpolitik. Sampai hari ini selalu banyak orang-orang non-muslim, bahkan orang Islam yang abangan itu, nanti kalau negaranya Islam gimana, kami dikit-dikit potong tangan. Pikirannya selalu begitu, dan hampir di khotib Jumat, di tokoh politik 24 tahun nggak pernah bisa menjelaskan bagaimana kalau Islam berkuasa, bagaimana terhadap candi, bagaimana terhadap orang-orang yang LGBT, pezina, pemabuk, bagaimana itu nggak pernah dibahas. Pokoknya Islam yang mana gitu loh. Yang tertera di orang awam akhirnya Islam itu yang keras. Iya, faktanya orang Islam itu nggak pernah bisa menjelaskan. Karena orang Islamnya tidak bisa menjelaskan. Ya kalau mau bikin partai, mau dikemanakan negara ini, kasih tahu, ginilah aturan kami kalau negara itu dikuasai oleh kami. Ada, silakan hidup di tempat tersendiri sebagaimana Nabi Sulaiman pada ayat ini.
kita nggak bantai mereka. Bahkan Nabi SAW memberikan tempat yang sumber dayanya cukup ya. Di zaman itu laut itu sumber daya sangat bagus lah ya. Apalagi itu laut-laut di kerajaan Israel itu dekat dengan Laut Tengah yang banyak sekali kehidupannya itu ya, ikannya bagus-bagus, ada mutiara. Enggak dikasih tempat yang gersang atau enggak dikasih. Kamu silakan di sana, silakan cari apa, nanti hasilmu kamu jual ke wilayah, ada batasnya lah ya gitu ya. Ini otonomi sendiri, terus masuk ke wilayah nasional, hukum Taurah itu ya. Kamu silakan berjualan, atau yang mau sekolah ya silakan, tapi ngikuti aturan yang di sini. Kalau kamu mau pulang ke sana, mau zina, mau bikin pabrik minuman keras, mau apa sesuai dengan keinginanmu, silakan, selama dikerjakan di sana. Di luar wilayah. Iya, ada otonomi. Semoga tidak salah paham dan nanti dipotong videonya, silakan berzina, silakan repot juga. Bukan, ya kita Ya, jadi kalau Indonesia ini kan banyak pulau, banyak provinsi. Tiap provinsi punyalah suatu otonomi untuk mereka, gitu loh. Apalagi pulau-pulau yang itu, silakan mereka bikin apa di situ. Kalau mereka udah masuk ke wilayah yang pakai hukum nasional, ya hati-hati, jaga sikapmu. Kamu hanya berdagang, sekolah atau apa silakan. Kalau mau berkehidupan yang sesuai kehendak mereka, lo silakan, tapi di tempatmu. Nah, insya Allah ini tidak terjadi permusuhan yang nggak habis-habisnya sampai sekarang gitu. Ternyata dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan luar biasa sekali. Kita tidak pernah, jarang sekali mendengar hal seperti ini, Kak Sub, ya. 24 tahun sejak reformasi, satu pun partai politik nggak ada yang bahas ayat ini. Juga tokoh-tokohnya juga di khotbah Jumat. Pada akhirnya sistem sekarang menjadi kapitalis atau macam-macam karena bingung bercampur terus. Iya, bercampur mana setan, terus. mana yang bukan. Jadi gini ya, saya ulangi lagi, dalam Islam itu tidak ada persamaan hukum. Yang ada itu persamaan hak. Oh iya. Nah, ya. Jadi haknya orang non-muslim, orangnya ada dijaga. Kamu Islam pengennya kayak apa silakan. Kamu yang non-muslim A, yang non-muslim B, silakan. Tapi ini persamaan hak, tapi nggak sama hukumnya. Sama-sama berzina katakan ya, sesama muslim. Hukumnya pakai hukum Islam, didera. Nah, kita nggak tahu hukum di antara sesama mereka. Misalnya ada suku tertentu yang hukumannya denda babi, ada yang sekian tahun, ada yang tidak apa-apa, suka sama suka. Lo terserah itu hak mereka, persamaan hak itu. Jadi ingat hadis Nabi yang waktu Nabi sudah memimpin wilayah, tiba-tiba ada Yahudi berzina. Nah, kemudian Yahudinya dibawa ke Nabi, hukumannya apa ini? Loh, silahkan pakai hukummu. Loh, jangan silakan. Kamu aku lindungi keberadaanmu, hei Yahudi, hukummu Torah murah. Aku kasih sesuai dengan keinginanmu, silakan lakukan. Itulah cara Islam, tidak memaksakan hukum, tidak ada persamaan hukum, tapi persamaan hak. Makanya waktu zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Muhammad jadi pemimpin, semua non-muslim malah seneng. Nah kalau sekarang satu parpol pun dari tokoh biasa sampai tokoh atas nggak ada satupun yang membahas surat ini atau hadisnya Nabi itu hampir nggak ada. Semua sibuk mencari kekuasaan masing-masing. Iya, punya golonganku, ayo Islam milih aku. Terus ngapain? Nggak pernah dijelaskan. Ya pantas 24 tahun lebih lama dari waktu turunnya Quran yang cuma 2-3 tahun, nggak ada hasilnya. Tahu-tahu sekarang dikuasai oleh Neo PKI. Ini dulu pada yang reformasi orang Islamnya banyak. Setelah jadi reformasi yang kuasa sekarang Neo PKI. Karena orang Islam sekarang, mohon maaf ya, saya melihat secara psikis seperti kabilah Quraisy. Masing-masing merasa menyembah Allah, masing-masing memuliakan Ka'bah ini, tapi tergantung kelompoknya masing-masing. Akhirnya semuanya hasilnya nol. Ya, saya tambahin sedikit Kak Sub, mengenai tentang ini, dan juga orang-orang masyarakat yang merasa tidak melakukan suatu kejahatan, mereka merasa baik, padahal diamnya mereka adalah membiarkan kezaliman. Iya, diamnya mereka jahat itu, jahat itu. Berkicau di sosial media, kok ini jahat, tapi dia sendiri tidak ada kontribusinya untuk itu sama aja sebenarnya. Jahat. Hanya dia menyetujui keburukan tanpa mencegahnya. Itu jahat sekali, dalam Quran banyak sekali hujatan untuk mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Kami harap jangan salah paham tentang penjelasan kita. Kita dasarnya Al-Quran yang kita bedah. Jadi dasarnya itu langsung dari para nabi yang dituntun oleh Allah langsung. Jadi bukan dari Allah langsung ini bukan ngarang kita ini ya. Ya kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran kami perlukan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Cukup Pak Sub ya? Cukup saya kira. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.